Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat jahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahil nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridha dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Bagir bin Abdul Qadir bin Aqil hafizahullah wa ra'ah wa mata'anallahu biduri hayatihi syarifah ma'akala isiha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati dan kami ta'zimi segenap alim ulama, segenap guru-guru agama, wabil khusus yang berhadir di tengah-tengah kita, Kiai Arif dan juga Gus Abbas, dan juga yang di belakang banyak Gusnya nih, Gus Usyairi, Gus Faisal, dan tentunya Abah Haji Fakhrul Razi dan segenap guru-guru yang lain. Terhitung untuk beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu tadi. Mari kita sambungin kajian di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Faqala Sayyiduna Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa narḍah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala thumma inna ad-dunya ibaratun an kulli ma 'ala wajhil ardi minal mushtahiyat wal ladzat wa asnaful amti'ati allati tashtahiha an-nufus wa tamilu ilaiha wa tahrisu 'alaiha. Wa qad jama'a Allahu usula dhalika kulli fi qawlihi ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Beliau menyebutkan di sini kesimpulan perihal harta duniawi yang mana sudah Allah kumpulkan di dalam Al-Quran, dan itu biasanya seseorang dari kita mesti senang yang adanya demikian. Demikian karena memang Allah jadikan keindahan di dalam pandangan manusia, yaitu cinta apa-apa yang dia senangi daripada wanita-wanita, daripada anak-anak, dan juga daripada harta yang banyak, baik itu daripada emas dan perak, kemudian khailil musawwamah, seekor kuda yang pilihan, dan juga binatang-binatang ternak, dan juga ladang sawah dan sebagainya. Itu semuanya adalah kesenangan kehidupan duniawi. Karena memang biasanya itu orientasi kesenangan kita itu yaitu
keluar daripada itu semuanya. Kalau tidak harta, ya mungkin maaf wanita dan yang lain-lainnya. Setidaknya semacam itu. Oleh karenanya kata beliau ini, beliau mengatakan di sini, faman ahabba dzalika wa raghiba fi washtadda hirsuhu 'alaih wa laysa lahu gharadun fi dzalika illa mujarradu tamattu'i wa taladdudi wa tan'umi shara bi dzalika min jumlatil muhibbina lid-dunya war-raghibina fiha. Kata beliau, siapa orang di antara kita nih yang apabila cinta dengan itu semuanya dan kita amat gemar dengan itu semuanya dan bahkan kita amat sangat tamak berhasrat di dalam dunia kita dan tidak ada tujuan yang lainnya tatkala kita bekerja untuk dunia kita, mengambil dunia kita, jatah kita, tidak ada niatan kecuali hanya sekedar untuk senang-senang, tujuannya hanya sekedar untuk happy-happyan, tujuannya bagi mengikuti akan seleranya dan hawa nafsunya saja, maka bisa jadi nih orang ini termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada dunia, orang-orang yang gemar dengan dunia. Kemudian beliau mengatakan, kalau kita berlebihan di dalam mencintai dunia tadi nih, kalau kita sudah tergiur dengan dunia, tatkala kita bekerja niatannya itu hanya mengumpulkan uang saja, nanti digunakan untuk senang-senang, nanti happy-happyan, nanti kesana kemari, gitu-gitu aja tujuannya, tidak ada yang lain. Apabila orang itu melampaui batas ini, keterlaluan, kata beliau, fa'in afrada bihi dzalika wa ghalaba 'alaih hatta lam yubali min aina akhadha dunya min halalin am min haram. Kata beliau, apabila ada di antara kita nih yang mana apabila dia melampaui batas cintanya kepada dunia dan bahkan sudah menguasai hatinya cinta dengan dunia tersebut, sehingga dia tidak lagi memperdulikan dari mana dia mendapatkan hartanya, tidak peduli lagi nih, baik itu yang halal maupun yang haram, tidak peduli lagi, pokoknya dikumpulkan, pokoknya ya untung bagi dia, tidak ada urusan itu halal atau haram, tidak ada urusan, karena memang sudah hasratnya demikian nih, sudah ya bagi bahasanya sudah cinta, kadung cinta akhirnya membabi buta, akhirnya semuanya diambilnya, semuanya diambil, tidak ada lagi seleksi tidak ada lagi, mana yang halal, mana yang haram, tidak ada lagi. Maka apabila ada yang semacam itu ya, kemudian bahkan hatta istaghala bisababi hirsihi 'ala dunya wa sa'yihi laha 'amma faradallahu ta'ala 'alaihi min ta'atihi wa waqa bisababihi fi ma harramallahu 'alaihi min ma'siyatihi faqad tahaqqaqa fi haqqihi al-wa'idi al-waridi fil muhibbina lid-dunya wal muridina laha warraghibina fiha min ghairi syakkin wa sara amruhu fi nihayatil khatari illa an yatadarakahu Allah bi taubatin qabla mamadihi wa qabla khuruji min hadhihi dar. Kata beliau, kalau kita sudah demikian cinta, kadung cinta dengan dunianya, akhirnya kita ini sudah menyibukkan diri kita dengan itu semuanya, kita selalu berusaha untuk mendapatkannya sehingga kita lalai dengan apa yang Allah fardukan kepada kita daripada ketaatan kepada Allah, dan sehingga kita dengan sebab itu semuanya terjerumus di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah daripada maksiatnya. Maka sungguh orang yang demikian ini telah menjadikan dirinya sendiri masuk dalam kategori ancaman yang datang daripada Allah dan hadis-hadis Nabi perihal orang-orang yang cinta dengan dunia dan orang-orang yang senang gemar di dalamnya. Dan ini tanpa ragu sudah, ini jelas orang ini betul-betul cinta dengan dunia. Akhirnya ujung-ujungnya kalau demikian nih, maka perkaranya, urusannya itu amat sangat membahayakan. Kecuali kalau mungkin maaf Allah memberikan anugerah kepadanya, kemudian dia bisa bertobat sebelum dia meninggal, sebelum dia keluar daripada dunia ini. Tapi kalau tidak bertaubat, bisa jadi dia sudah terlelap dengan dunianya sehingga dia lupa segala-galanya. Oleh karenanya kalau cintanya model semacam ini, ya jelas ini masuk kategori ancaman-ancaman di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi yang sebelumnya. Cuma kalau kita mungkin maafin, cintanya itu tidak terlaluan juga. Ya cinta sih cinta, tapi tidak sampai melalaikan kita kepada Allah, kepada mengingat kepada Allah, kepada beribadah. Maka tentunya ya masih mending daripada yang pertama, kan demikian nih. Tapi tentunya ini juga termasuk perlu kita waspadai, karena kalau kita pupuk, kita diamkan, tidak kita lawan, akhirnya ya tadi
yang ada dalam hatinya itu pokoknya urusan dunia saja, tidak ada lagi urusan akhiratnya. Demikian ini kata beliau Bapak dan Ibu sekalian. Intinya ya kita harus mawas diri. Kalau dilihat-lihat dalam hati kita kok cenderung kepada dunia, ya kita ingat-ingat kembali dunia ini hanya sementara. Kita ini cuma tinggal sebentar di sini, numpang lewat, tidak selama-lamanya kita hidup di dunia ini. Ya perumpamaannya itu kalau kita tujuannya Balikpapan nih, atau tujuan kita itu di Jawa, kalau mampir di Balikpapan itu cuma singgah saja, nih, karena tujuan kita itu di Jawa. Konyol tentunya kalau seumpama mami kita singgah di Balikpapan, kemudian kita bangun rumah permanen, kita kerja permanen di sana kan, karena tujuan kita bukan di situ, tujuannya kita adalah di Jawa. Sama tatkala kita hidup di dunia, tujuan kita bukan di sini. Jadi kalau kita itu mami ngoyo di sini, kumpulkan sana kemari, lupa akan ibadah kepada Allah, amat sangat merugi nantinya. Karena tujuan kita dari sini. Diingat-ingat kembali agar kita tetap fokus di dalam ibadah kita, agar kita juga mau meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Tidak hanya dunia saja, tidak hanya urusan kerja saja. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu sekalian, wa amma hubbul jah wal mal wa kathratul hirsi 'alaihima famadmumun jiddan. Kata beliau, adapun cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta, dan juga amat sangat berhasad kepada keduanya, amat sangat tamak kepada keduanya, maka ini amat sangat tercela, Bapak dan Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, beliau mengatakan di dalam kitab ini, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang, bagi orang-orang yang tidak menginginkan keangkuhan, kesombongan di muka bumi ini, dan tidak menginginkan akan kerusakan di muka bumi ini. Dan kesudahan yang bagus itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi intinya yang tunduk dan patuh kepada Allah. Akhirat itu untuknya, bukan untuk yang lain, bukan untuk perusak yang bermaksiat dan seterusnya, bukan. Demikian nih. Di dalam ayat yang lain beliau mencantumkan dalam kitab ini, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian kepada berzikir, ingat kepada Allah. Jangan sampai harta, anak melalaikan kita kepada berzikir atau ingat kepada Allah. Siapa orang yang melakukan itu, dia lupa akan Allah gara-gara hartanya, gara-gara anaknya, maka jelas orang ini adalah orang yang amat sangat merugi, betul-betul merugi nantinya di akhirat kelak. Di dalam ayat yang lain beliau menyebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu hanya sebagai fitnah, ujian belaka. Ya kalau kita lupa gara-gara anak kita dan harta kita, ya ini ujian, ini berat, pasti kita akan dapat sanksi. Tapi kalau harta tadi tidak sampai menyibukkan kita kepada Allah, usaha, kerja, iya. Tapi tatkala datang waktu ibadah, tetap beribadah. Tatkala datang waktu pengajian, kewajiban semacam ini, ya kita juga harus datang, setidaknya semacam itu, agar kita tidak betul-betul lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini sebutkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, madibani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsadalaha min hubbil mali wasyarafi fi dinir rajulil muslim. Wa makna dhalika anna hubbal mali wal jahi yufsidani dina sahibihima aktsara mimma yufsidu dhibbani al ja'i'ani idza ursila fil ghanam. Kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, tidaklah ada dua seekor serigala yang lagi lapar kemudian ditaruh di kandangnya domba-domba, maka tidaklah lebih parah kerusakannya daripada seorang muslim cinta dengan hartanya
dan cinta dengan kedudukannya. Jadi kata beliau kerusakannya, kalau kita mungkin mau lihat nih seekor serigala ditaruh di kandang domba, ini hancur lebur sudah, ini yang namanya domba, rusak berat ini, mesti rusak berat. Tentunya dia dimakan, dijadikan santapan ini sama seekor serigala, karena memang lagi kelaparan ini tentunya kita bayangkan bakal rusak, bakal mati nih, rusak ini bakal mati. Tapi ketahuilah nih, kalau ada seorang cinta dengan dunia, cinta dengan hartanya, cinta kepada kedudukan, maka kerusakan yang ada pada dirinya itu lebih daripada itu semuanya. Yang didapat, kerusakan yang dapat dalam dirinya itu lebih parah daripada kerusakannya yang didapat daripada seekor serigala tatkala ditaruh di kandang kambing. Demikian ini kata beliau, karena memang ya tadi merusak kita. Karena kita kalau sudah orientasinya itu harta, orientasinya kedudukan, kita akan menghalalkan segala cara yang awalnya tidak boleh jadi boleh. Kan demikian, pokoknya gimana caranya jadi, gimana caranya dapat harta tersebut. Kan demikian dengan cara itu mau tidak mau. Karena kalau hasilnya sudah semacam itu, rusak agama seseorang nantinya, bakalan rusak. Demikian. Kemudian kata beliau menyebutkan, faman ishtadda hirsuhu 'alal jahi wal mal wa talaba al-manzilata wa ta'dhima fi qulubin nasi faqad ta'arrada bidzalika li afatin katsirah kal kibri war riya wat tazayyuni wat tasannu'i wa tarki tawadhu'i lil haqqi wa ahlihi wa karahiyatil humul ila ghairi dzalika minal bariyat. Kata beliau kalau sudah begitu berhasrat kecintaannya kepada kedudukan, kepada harta, dan dia ingin mendapatkan kedudukan dan penghormatan di dalam hatinya orang-orang lain. Kalau sudah semacam itu, sejatinya dia telah menyodorkan dirinya, mendorong dirinya untuk mendapatkan kerusakan-kerusakan yang amat sangat banyak dalam dirinya. Sejatinya sadar tidak sadar dia itu menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan, bukan malah selamat, bukan, tapi malah menyodorkan dirinya untuk mendapatkan kerusakan-kerusakan atau bahaya-bahaya yang akan menimpa dalam dirinya. Ini kata beliau. Kenapa? Karena nanti akan timbul penyakit-penyakit yang lain, kata beliau. Kalau kita sudah cinta dengan dunia kita sudah cinta dengan kedudukan, ini berhasrat betul, ini melampaui batas, akan timbul penyakit-penyakit yang lain seperti sombong, seperti riya, ingin dilihat oleh orang. Akhirnya buat tazayyun, selalu berpakaian-pakaian yang bagus-bagus, buat tasannu, dan mungkin berpura-pura macam-macam lagi, acting lah bahasanya. Dan juga tidak bakalan dia tawadhu, tidak bakalan dan dia tidak bakal merendahkan dirinya kepada orang-orang yang mungkin lebih utama, lebih mulia daripada dia. Dan dia mesti tidak bakal senang yang namanya humul, tertutup diri, tidak bakal senang. Karena dia sudah ingin tampil, sudah ingin tampil, tidak lagi dia bakal pingin humul, tidak diketahui orang, berpenampilan biasa, tidak bakal semacam itu. Tidak bakal semacam itu. Yang ada ya bagaimana caranya dia nampak, bagaimana caranya dia itu dilihat oleh orang. Mau tidak mau, ini penyakit gara-gara cinta dengan dunia atau kedudukan. Dan ini semuanya termasuk macam-macam musibah yang akan menimpanya nantinya. Mau tidak mau karena pada dasarnya sebetulnya bukan yang nampak, bukan yang zahir, yang kita kejar itu sebetulnya batin kita, bagian dalam daripada diri kita, bagaimana kita itu mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan yang nampak. Oleh karenanya nanti akan disebutkan dalam hadis-hadis berikutnya perihal orang-orang yang tertutup, tidak ada banyak orang mengetahuinya, adanya dia dianggap seperti tidak ada. Kalau tidak ada, tidak juga dicari hamba ini, tapi di sisi Allah, lau aqsama 'ala Allah, kalau dia mungkin berqasam atau dia itu berjanji kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, la abarrahu, mesti Allah akan mengabulkan apa yang dia minta. Ini hamba-hamba pilihan. Ada yang semacam itu, yang hidupnya itu tertutup, dia itu pakaiannya mungkin serba biasa, kumuh, lesu, dan seterusnya, tapi di sisi Allah orang-orang itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Demikian makanya kalau seumpama kalau kita lihat orang di Hadramaut khususnya di Tarim kalau kita ke sana, Bapak sekalian, saya mungkin sering bercerita kalau di sana itu rumahnya orang itu rumahnya orang di sana itu, Bapak sekalian, rumahnya itu kalau dari luar kita lihat itu rumahnya biasa rumahnya.
Tapi kalau kita masuk ke dalam, rumahnya itu lebih bagus daripada rumah kita. Kok bisa? Iya, karena di sana itu sekalian, kalau kita ini rumah biasa nih, di sana rumah itu pakai karpet. Rumahnya pakai karpet, tebal karpetnya kayak gini karpetnya. Kemudian ruang tamunya itu bagus. Padahal kalau dilihat dari luar itu kayak tidak teratur dan tidak di kayak layak, tidak dihuni gitu nih. Saking tidak bagusnya. Tapi kalau sudah masuk dalam, luar biasa. Bahkan WC-nya itu tidak seperti WC tempat kita. Ada showernya kayak di hotel gitu kan. Makanya orang-orang sana itu sering mengatakan bahwasanya ya ini cerminan. Mereka bukan dipandang dari luar. Di luar itu mungkin orang biasa. Bahasanya kayak orang biasa, tapi di sisi Allah mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Makanya yang dipentingkan mereka itu bagian dalam, bukan bagian luar. Kalau kita kan mungkin pahami kalau di Indonesia, di tempat kita itu luarnya yang diperbagus, dipagari, kemudian nanti dikasih macam-macam, pokoknya indah luarnya. Pas di dalam biasa-biasa aja biasanya nih, biasa-biasa aja, kosong. Intinya tidak terlalu indah juga. Beda kalau di sana. Kalau di sana itu kebalikannya. Kalau dari luar itu biasa, tapi kalau sudah masuk dalam tuh enak, nyaman nih. Kita dulu waktu di sana itu tidurnya di karpet tebal. Maksudnya itu ya ada kasurnya, tapi kita kemana itu di sudut-sudut tempat itu semuanya pakai karpet, nyaman gini. Tatkala masuk kamar mandinya itu kayak hotel aja, kayak kacanya, kemudian ada macam-macam kayak di hotel pokoknya, kayak di hotel. Jadi lucu modelnya. Ya namanya semuanya dulu sekalian. Yang jelas di sini tentunya kita ini alasan dianjurkan untuk tidak bertampil gitu, karena memang itu termasuk bagian daripada penyakit hati. Ini semuanya bisa terjadi kalau kita ini amat sangat begitu cinta dengan dunia kita dan kedudukan. Mau nggak mau mesti bakalan tampil. Akhirnya semuanya akan dikeluarkan. Ini padahal anjurannya dalam agama itu ya tadi kita terkesan untuk menutup diri kita. Demikian ini, karena nanti akan ada lanjutannya di dalam satu hadis. Nabi mengatakan innallaha yuhibbu min ibadihi al-atqiya al-akhfiya al-adriya. Wa fihi rubba ash'ata aghbar dhi timraini la yuqbalahu law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Insyaallah mungkin kita akan lanjut lagi Bapak dan supaya dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Masalah afiat kurang lebihnya saya beri maaf kalau tutur kata yang tidak berkenan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.